Klasemen akhir Bundesliga 2022-2023. Bayern juara, Dortmund runner up. Klasemen akhir Bundesliga 2022-2023. Bayern Munchen mengakhiri kompetisi Liga Jerman musim ini dengan status juara. Pekan ke-34 Bundesliga sudah digelar pada Sabtu, 27 Mei 2023. Sebanyak 9 pertandingan berlangsung secara serempak pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bayern menjadi juara setelah mengalahkan FC Köln dengan skor 2-1 di pekan terakhir. Tambahan 3 poin membuat Die Roten menutup musim di posisi teratas dengan raihan 71 poin dari 34 laga. Dortmund hanya bisa bermain imbang 2-2 saat menjamu Mainz di Signal Iduna Park. Hasil itu membuat Die Borussen gagal menjadi juara dan harus puas menjadi runner-up. Dortmund mengoleksi 71 poin setelah menjalani 34 pertandingan. Mereka berada di tempat kedua meskipun poinnya sama dengan Bayern Munchen. Di sisi lain, Schalke dan Hertha Berlin tidak akan bermain di kasta teratas Liga Jerman pada musim depan. Mereka dipastikan turun kasta ke Bundesliga 2. Patah hati yang paripurna untuk Marco Reus. Marco Reus menjadi pemain yang sangat terlatih untuk patah hati. Kegagalan membawa Borussia Dortmund menjadi juara Bundesliga musim 2022-2023 menjadi patah hati yang paripurna bagi Marco Reus. Dortmund punya peluang sangat keras untuk bisa merasakan manisnya gelar juara Bundesliga 2022-2023. Pada pekan ke-33, Dortmund memimpin klasemen dengan selisih 2 gol dari Bayern Munchen yang berada di posisi kedua. Pada pekan ke-34, Dortmund menjamu Mainz di Signal Iduna Park. Pasukan Edin Terzic bisa menutup musim dengan skenario yang sangat manis. Juara di hadapan pendukung sendiri. Namun, yang terjadi bukan pesta, melainkan patah hati. Dortmund gagal ketika peluang ada di depan mata. Gelar tetap menjadi milik Bayern Munchen. Pada pekan terakhir Bundesliga, Dortmund hanya bermain imbang 2-2 lawan Mainz. Di laga lain, gol Jamal Musiala pada menit ke-89 membawa Bayern menang 2-1 atas Köln dan menjadi juara Bundesliga 2022-2023. Bayern mendapat gelar ke-11 mereka secara beruntun. Dortmund kembali patah hati. Secara khusus ini adalah patah hati yang paripurna bagi Marco Reus. Dia datang ke Dortmund pada 2012, tepat setelah Dortmund mendapatkan gelar Bundesliga terakhir. Sang kapten belum pernah merasakan gelar juara Bundesliga. Reus juga pernah patah hati karena mengalami cedera sebelum Piala Dunia 2014. Ketika Jerman menjadi juara, Reus kemudian juga cedera dan gagal masuk skuad pada Euro 2016 dan Piala Dunia 2022. Mantap, Lionel Messi pimpin skuad bertabur bintang Argentina hadapi timnas Indonesia. Argentina dipastikan membawa skuad terbaik mereka, termasuk Lionel Messi untuk menghadapi timnas Indonesia bulan depan. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA memastikan akan mengirim skuad terbaik mereka untuk menghadapi tim nasional Indonesia dalam laga uji coba pada 19 Juni mendatang. Dalam daftar skuad yang dirilis AFA pada Sabtu 28 Mei malam waktu Indonesia Barat, semua mata publik sepak bola tanah air tertuju pada nama Lionel Messi yang dipastikan akan ikut terbang ke Indonesia. Selain superstar Paris Saint-Germain sekaligus kapten Argentina saat menjuarai Piala Dunia 2022 itu, ada banyak nama besar yang akan diboyong oleh Albi Celeste untuk menghadapi skuad Garuda asuhan Sintayong. Sebut saja bintang Juventus Angel Di Maria, penyerang Manchester City Julian Alvarez, hingga wonderkid Manchester United Alessandro Garnacho. Arsenal diundang untuk tawar bintang muda Barcelona Ansu Fati. Agen Jorge Mendes mengontak langsung Arsenal agar mengangkut kliennya Ansu Fati dari Barcelona. Superkid Barcelona Ansu Fati telah ditawarkan ke raksasa Liga Premier Inggris Arsenal. Demikian klaim The Daily Express. Agen Fati Jorge Mendes telah melakukan kontak dengan manajemen The Gunners. Dalam pembicaraannya, Arsenal didorong untuk mengamankan tanda tangan winger berusia 20 tahun tersebut. Bak Gayung bersambut, Mendes menerima respon yang cukup baik dari klub asuhan Mikel Arteta tersebut. Arsenal dikabarkan siap mempertimbangkan penawaran itu.
Akan tetapi, sejauh ini belum ada diskusi mengenai ongkos transfer Fati. Meski begitu, kedua klub dilaporkan akan menggelar negosiasi. Fati disebut-sebut memiliki bandrol seharga mencapai 70 juta euro. Pihak Los Blaugrana terpaksa melepas aset berharganya tersebut demi memenuhi tuntutan finansial La Liga musim depan. Rival Arsenal Manchester United juga diyakini tengah memonitori situasi Fati. Akan tetapi, Arsenal bisa berada di posisi favorit setelah agen Mendes menawarkan langsung ke mereka. Menelisik monster Napoli Kim Min-jae, cerdasnya Manchester United segera akhiri era bek lawak dengan angkut jawara Serie A itu. Manchester United bersiap mengakhiri olok-olokan terhadap lini pertahanan mereka dalam beberapa musim terakhir seiring bakal gabungnya Kim Min-jae. Manchester United dilaporkan selangkah lagi mengamankan tanda tangan bek monster Napoli Kim Min-jae. Jawara baru Serie A Napoli kemungkinan besar akan kehilangan aset berharganya tersebut di musim panas ini. Pemain internasional Korea itu telah menjadi salah satu target serius The Red Devils seiring manajer Erik ten Hag bertekad menguatkan lini defensif timnya di akhir musim. Beberapa laporan menyebut United siap menebus klausul pelepasan sang bek senilai 40 juta pound sterling untuk membawa dia ke Old Trafford. Kepindahan ke Liga Premier Inggris terlebih gabung klub raksasa akan semakin meningkatkan daya ledak Kim dalam beberapa tahun terakhir. Sejak hijrah ke Eropa, grafik performa dia meningkat pesat. Man of the match Sevilla versus Real Madrid, Rodrigo menunjukkan performa bagus saat Real Madrid berkunjung ke markas Sevilla pada pekan ke-37 La Liga pada Minggu 28 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid menang dan Rodrigo terpilih sebagai man of the match. Real Madrid menang dengan skor 2-1. Rodrigo mencetak 2 gol ke gawang Sevilla, sedangkan Sevilla mendapat gol dari aksi Rafa Mir. Real Madrid bermain cukup efektif pada duel di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Tim racikan Carlo Ancelotti hanya melepas 5 shot berbanding 11 untuk Sevilla. Namun, Madrid mampu bikin 2 gol dari peluang yang lebih sedikit itu. Real Madrid kini berada di posisi 2 klasemen dengan raihan 77 poin. Sedangkan, Sevilla berada di posisi ke-10 dengan 49 poin. Man of the match Fiorentina versus AS Roma, Jonathan Ikone. Fiorentina mengalahkan AS Roma di Artemio Franchi pada pekan ke-37 Serie A 2022-2023. Fiorentina menang dengan skor 2-1, padahal mereka kebobolan terlebih dahulu. Roma unggul lewat gol Stephen El Shaarawy pada menit ke-11. Akan tetapi, Fiorentina bisa membalikkan keadaan berkat 2 gol penghujung laga, yakni lewat Luka Jovic di menit ke-85 dan Jonathan Ikone di menit ke-88. Ikone tampil apik dalam laga ini. Penyerang 25 tahun asal Prancis itu mendapat rating tertinggi. Tundukan konversi City di final playoff Championship. Luton Town meraih tiket promosi ke EPL 2023-2024. 3 tim promosi Premier League musim 2023-2024 telah lengkap. Terbaru, Luton Town meraih tiket promosi setelah menang di final playoff divisi Championship. Luton Town mengalahkan Coventry City di final playoff divisi Championship yang digelar di Stadion Wembley pada Sabtu 28 Mei 2023. Laga ini dimenangkan Hatters lewat adu penalti. Kemenangan ini membuat Luton Town akan tampil di Premier League musim ini. Mereka melengkapi 3 tim yang promosi setelah Burnley dan Sheffield United. Musim depan akan menjadi momen yang bersejarah buat Luton Town. Pasalnya, ini untuk pertama kalinya mereka bermain di Premier League. Hasil Liga Arab Saudi, Cristiano Ronaldo gelar Al Ittihad juara Liga musim 2022-2023. Cristiano Ronaldo harus gigit jari pada pekan ke-29 Saudi Pro Liga musim 2022-2023. Bukan hanya gagal bikin gol dan membawa Al Nassr menang, Ronaldo juga gagal meraih gelar juara Saudi Pro Liga. Al Nassr memainkan laga tandang ke markas Al Ittifaq pada pekan ke-29. Pada duel yang dimainkan di Stadion Prince Mohammed bin Fahd tersebut, kedua tim harus puas dengan skor 1-1. Ronaldo dimainkan sejak menit awal.
Akan tetapi, pemain 38 tahun tak mampu menjadi pahlawan kemenangan Al Nassr. Ronaldo bahkan harus ditarik keluar pada menit ke-83 dan digantikan Mohamed Maran. Hasil Strasbourg versus Paris Saint-Germain dengan skor 1-1. Paris Saint-Germain meraih 1 poin krusial saat berkunjung ke markas Strasbourg. PSG bermain imbang 1-1 lawan Strasbourg. Sebagai tuan rumah, Strasbourg bermain sangat ngotot. Strasbourg memang tertinggal lebih dulu setelah PSG bikin gol lewat aksi Lionel Messi. Namun, Strasbourg mampu membalas melalui gol Kevin Gameiro. PSG memang gagal meraih 3 poin, akan tetapi 1 poin bagi PSG sudah bisa untuk mengamankan gelar juara Ligue 1 musim 2022-2023. Paris Saint-Germain telah mengumpulkan 85 poin dari 37 laga. Paris Saint-Germain unggul 4 poin dari Lens yang berada di bawahnya. 1 laga tersisa, Paris Saint-Germain tak mungkin lengser dari puncak klasemen Ligue 1. Lukaku Martinez gemilang, Inter Milan tundukan Atalanta. Inter Milan merengsek ke posisi kedua menuju akhir musim usai menaklukkan perlawanan Atalanta 3-2. 2 gol kilat Inter Milan memastikan kemenangan sempit atas Atalanta 3-2 di San Siro. Laga baru berumur 39 detik. Romelu Lukaku mencetak gol pembuka. Lalu diikuti oleh torehan Nicolo Barella hanya berselang 2 menit setelahnya. Tambahan 3 poin ini membuat Nerazzurri merebut posisi Lazio di peringkat kedua menuju 1 pertandingan tersisa dengan kedua tim berjarak 1 poin. Namun, tim terakhir memegang 1 pertandingan yang belum dimainkan. Adapun Atalanta tertahan di urutan kelima dengan perolehan 61 poin. 4 Juni mendatang, Inter akan melawat ke markas Torino sebelum bertolak ke Istanbul 6 hari kemudian untuk memainkan laga genting mereka menghadapi Manchester City di final Liga Champions.